Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difrela Sakira dengan NIM C2401231025. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator pada kelompok 1C yang beranggotakan ada Egi Budiman dengan NIM C241231 dan Faridatun Indonesia dengan NIM C2401231024. Ada Sevilla Agustiani Ramdan dengan NIM C2401231026. Dan yang terakhir ada Olivia Daulay dengan NIM C2401231101. Kita akan oksigen yang akan dibawakan oleh Olivia Daulay. Pada Olivia, disilakan. Terima kasih, Diva. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang secara singkat, yaitu ekosistem perairan memiliki peran penting dalam menjaga habitat berbagai organisasi tahun 2025. Sedangkan itu, kemampuan perairan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis yang disebut produktivitas primer oksigen menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan ekosistem Terhamati et al. 2020. Adapun tujuannya yaitu menganalisis dan mengestimasi nilai produktivitas primer harian di kolom Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan melalui pendekatan kemampuan fotosintesis organisme autotrof menggunakan metode oksigen. Selanjutnya pada bagian metode. Di sini ada tepat satu pada tanggal Sabtu 27 September 2025 pada jam 6 pagi sampai jam 3 WIB untuk kolam percobaan dan bahan sebagai berikut. Lanjut data. Analis data yang digunakan yaitu dissolved oxygen yaitu DO. Kedua ada GPP, Gross Primary Production. Yang ketiga NPP, Net Primary Production. Lalu keempat respirator dan yang terakhir persatuan. Oke, baik. Pada tabel hasil pengukuran suhu dan oksigen terlarut, botol gelap dan terang, berdasarkan tabel hasil pengukuran, suhu air mengalami peningkatan dari pagi hingga siang hari. Suhu terendah tercatat pada pukul jam 6 pagi sebesar 26,0 Celcius, sedangkan suhu tertinggi terjadi pada jam 12 siang sebesar 32,1 derajat Celcius. Lalu nilai oksigen terlarut alat DO juga menunjukkan fluktuasi dengan kisaran antara 7,3 hingga 9,6 miligram per liter. Pada botol terang, nilai tertinggi tercatat sebesar 4,9235 miligram per liter pada pukul 12 siang, sedangkan pada botol gelap nilai tertinggi sebesar 4,3871 miligram per liter pada pukul jam 12 siang dan terendah sebesar 3,8174 miligram per liter pada pukul 15. Ada grafik perbandingan suhu waktu pengamatan. Berdasarkan grafik tersebut, suhu naik dari 27 derajat Celcius pada pukul 6 pagi, lalu memuncak menjadi 32 derajat Celcius pada jam 12 siang, lalu turun lagi menjadi 31 derajat Celcius pada jam 15.00 waktu sore hari. Yang kedua, pola harian naik pagi, turun sore karena radiasi matahari melemah. Ketiga, botol terang naik oksigen fotosintesis, botol gelap turun respirasi. Pada grafik di sebelahnya, yaitu grafik perbandingan DO dengan waktu pengamatan, berdasarkan grafik, didapatkan bahwa DO menunjukkan perbedaan pola pada botol inisial terang dan gelap. Botol inisial mencerminkan kondisi awal sebelum fotosintesis berlangsung. Lalu, botol terang menunjukkan peningkatan DO akibat aktivitas fotosintesis di bawah cahaya. Sedangkan botol gelap memiliki DO lebih rendah dan menurun karena tidak ada fotosintesis respirasi yang berlangsung. Ini ada tabel ukuran metode gelap dan juga metode terang miligram C per L. Berdasarkan tabel hasil pengukuran produktivitas primer, metode botol gelap dan terang, nilai Gross Primary Productivity atau GPP, dan Net Primary Productivity, NPP mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya waktu inkubasi, sedangkan nilai respirasi cenderung menurun. Pada waktu inkubasi 3 jam, nilai GPP sebesar 0,127 mg C per L, dan NPP sebesar 0,338 mg C per L, dengan R sebesar minus 0,176 mg C per L.
Lalu setelah 6 jam inkubasi, GPP meningkat menjadi 0,241 miligram C per L dan menjadi 5 miligram C per L. Sementara R sedikit menurun menjadi minus 0,25 miligram C. Pada akhir selama jam, GPP mencapai nilai tertinggi yaitu 0,437 miligram C per L, sedangkan NPP sedikit menurun menjadi 0,462 miligram C per L, lalu R turun mendekati 0, yaitu minus 0,022 miligram C per L. Pada tabel, hasil pengukuran produktivitas primer metode gelap dan terang, miligram oksigen per liter, berdasarkan data dalam tabel tersebut, pada waktu inkubasi ke-9 terlihat menghasilkan nilai GPP yang tinggi, sedangkan pada nilai NPP terendah didapatkan pada waktu inkubasi ketiga. Respirasi autotrof tertinggi ada pada waktu inkubasi ke-6, sedangkan terendah pada inkubasi ke-9. Next. Oke. Pada hasil grafik perbandingan GPP, NPP, dan R dalam satuan mgc per L per T. Pada grafik pertama, NPP menunjukkan nilai tertinggi meningkat hingga jam ke-6 lalu sedikit menurun pada jam ke-9 menandakan fotosintesis mencapai titik optimal. Lalu GPP meningkat stabil dari jam ke-3 hingga jam ke-9 menunjukkan peningkatan aktivitas. Grafik di sebelah, yaitu perbandingan GPP, NPP, dan R dalam satuan miligram oksigen L per T, didapatkan bahwa NPP tertinggi naik hingga jam ke-6, lalu sedikit turun di jam ke-9, fotosintesis mencapai puncak di pertengahan inkubasi. Lalu GPP meningkat stabil sepanjang waktu inkubasi yang menunjukkan peningkatan produktivitas oksigen total. Lalu R awalnya negatif, lalu naik mendekati 0 dan respirasi menurun seiring meningkatnya fotosintesis. Oke, adapun pembahasannya yaitu suhu perairan meningkat dari pagi hingga siang dengan nilai tertinggi di 32,1 derajat Celcius pada pukul jam 12 siang dan terendah 20,6 derajat Celcius pukul jam 6 pagi, sehingga memengaruhi kadar oksigen terlarut akibat aktivitas fotosintesis menurut Fauzi et al. 2018. Kedua, pada botol terang, kadar oksigen meningkat karena fotosintesis, sedangkan pada botol gelap menurun akibat dominasi respirasi menurut Laurenza et al. 2003. Peningkatan suhu yang masih dalam kisaran optimal dapat mempercepat metabolisme fitoplankton dan meningkatkan produktivitas oksigen. Namun suhu yang terlalu tinggi menurunkan kelarutan oksigen menurut Rahmah et al. 2022. Yang terakhir ialah nilai DO umumnya mencapai puncak pada siang hari saat intensitas cahaya tinggi, lalu menurun menjelang sore karena aktivitas respirasi meningkat, menurut Rofiah et al. 2022. Selanjutnya, GPP dan optimal, sedangkan penurunan pada hari ke-9 berkurangnya basis. Baik, pada kesimpulan, pengamatan di kolam MSP IPB menunjukkan adanya aktivitas fotosintesis organisme autotrof langsung paling suhu mencapai kondisi tertinggi. Nilai produktivitas primer, GPP maupun NPP meningkat seiring lama inkubasi menunjukkan kemampuan perairan dalam dengan baik. Sementara itu, nilai respirasi yang menurun hingga mendekati 0 menggambarkan adanya keseimbangan antara fotosintesis dan fungsi. Hubungan antara suhu, cahaya, dan kadar oksigen terlarut menunjukkan bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi produksi. Penelitian kekonsistenan dengan PP oksigen agar hasil perbandingan atau lebih akurat. Selain itu, penempatan data yang dilakukan segera setelah pengukuran untuk menghindari kesalahan saat analisis. Wow. Terima kasih, balik lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Olivia. Mungkin sekian dari kelompok 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.